Inilah Jepang, negara dengan kecanggihan teknologi dan keindahan alamnya sepanjang tahun yang menjadi tempat lahirnya Forum Lingkar Pena pertama di luar negeri. Geliat literasi ini ternyata sudah ada sejak 19 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kan beberapa teman-teman yang suka nulis itu diminta bikin buletin PMIJ namanya waktu itu. Buletinnya waktu itu online sih, mas suatu hari tuh tim buletin ini kan pingin namanya punya tanggung jawab bikin buletin kan ya. Kemampuan menulisnya mesti diasah. Yuk kita bikin workshop kepenulisan yuk gitu kan. Terus sesi keduanya itu qadarullah saat itu ada Mas Luhur Bayu Aji, itu pentolannya FLP Pusat. Workshop tim buletin PMIJ tersebut akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Forum Lingkar Pena Jepang. Tidak main-main, pada 4 tahun awal kepengurusannya, FLP Jepang berhasil menjalankan banyak program kerja dan mengadakan workshop yang mengundang para petinggi FLP untuk menjadi narasumber, seperti Helvi Tiana Rosa, Fauzil Adin, dan juga Asma Nadia. Belasan tahun berkarya, FLP Jepang telah menelurkan banyak buku antologi dengan berbagai tema dan genre yang terkait dengan kehidupan para diaspora Indonesia di Jepang. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah diangkatnya buku antologi La Tahzan for Student ke layar lebar pada tahun 2013. Transformasi zaman ke era digital akhirnya membawa FLP Jepang pada pembaruan yang ditandai dengan pembuatan buku antologi Jepang Jalan Menuju Baitullah pada tahun 2017. Buku yang terbit pada tahun 2021 itu dan antologi tentang pandemi setelahnya tidak hanya ada dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam format digital. Meskipun saat ini teknologi digital mendominasi akses informasi masyarakat, kami tetap konsisten meluncurkan buku-buku antologi sebagai komitmen agar anggota senantiasa menulis dan membantu mereka untuk masuk ke industri penulisan yang dinamis. Untuk meningkatkan pengetahuan anggota terkait literasi, kami juga memanfaatkan platform media sosial dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Seperti sharing session yang kami laksanakan melalui media internal anggota dan mendatangkan narasumber baik dari dalam maupun luar FLP Jepang. Baru-baru ini kami juga meluncurkan program bernama Pena Labo yang seperti namanya diharapkan akan menjadi sebuah laboratorium tempat peserta bisa membahas tulisan dari aspek bahasa, membedah karya, juga menguji keberterimaan karya bagi khalayak. Program ini dimaksudkan sebagai tempat untuk saling belajar dan berbagi ilmu demi terwujudnya perbaikan literasi. Dalam konteks pembekalan anggota yang lebih serius, dilakukan lokakarya internal 2 atau lebih setahun, terlebih pada saat rekrutmen anggota baru. Materi yang diberikan bukan hanya terkait bahasa atau kepenulisan saja, tetapi apapun yang mendukung karir penulis seperti desain, video, dan lainnya. Sebagai media utama untuk berkomunikasi antar anggota, Line juga menjadi media kami untuk belajar melalui tantangan-tantangan atau materi-materi terkait kebahasaan. Last but not least, Instagram Live juga menjadi fitur andalan kami untuk berinteraksi dan belajar bersama warganet tentang literasi. Hal ini juga meningkatkan engagement terhadap konten-konten literasi kami di media sosial. Nah, itulah tadi segelintir kiprah anak bangsa berliterasi di negeri Sakura.
Doakan kami ya, agar kami selalu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat.